Nah, permintaan itu akan diijabah oleh Allah ketika hati kita sudah bersih dari kotoran-kotoran. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, berarti dia telah merambah jalan ke surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jemaah zuhur Masjid Darussalam, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Kita masih membahas fadilah keutamaan ikhlas. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas. Pertemuan pertama kita sampaikan ikhlas itu merupakan wasiat Allah dan inti dakwah para rasul. Keutamaan kedua, ikhlas itu mendapatkan penjagaan dan pembelaan dari Allah. Keutamaan yang ketiga, salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita tambahkan 3 lagi supaya untuk memudahkan kita menghafal, karena sebagian tidak ada di antara kita yang mencatat atau mungkin 1-2 ada. Di pertemuan kedua, ikhlas itu membersihkan hati dari dengki. Yang kedua, ikhlas itu mendatangkan kedamaian bagi hati. Dan yang ketiga, ikhlas itu menguatkan jiwa. Pada pertemuan yang ketiga ini kita tambahkan 3 lagi keutamaan ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita bisa bawa pulang. Yang pertama, ikhlas itu mewariskan pemahaman, mewariskan ilmu, dan mewariskan hikmah. Nah, kalau demikian, semakin bertambah ikhlasnya seseorang, maka semakin bertambahlah ilmunya, semakin dalamlah pemahamannya. Jadi ilmu dan pemahaman tidak mutlak disangkutkan dengan tingginya jenjang pendidikan, dengan berjejernya gelar di ujung nama, tidak. Tapi kedalaman pemahaman, ketinggian ilmu itu ikut ditentukan oleh ikhlas atau tidaknya seseorang. Kenapa demikian? Karena dengan keikhlasan Allah akan membukakan pintu-pintu. Ya, bukankah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aftah alaina hikmataka, ya. Di riwayat yang lain, Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan belajar. Nah, permintaan itu akan diijabah oleh Allah ketika hati kita sudah bersih dari kotoran-kotoran. Sudah bersih itulah yang dikatakan ikhlas. Sehingga dengan demikian dia akan mudah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemampuan membedakan ini merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dari Allah disebabkan hatinya ikhlas, hatinya bersih. Nah, kebersihan hati terwujud dari keikhlasan ini. Inilah yang menjadi modal utama, ya, modal yang berharga bagi seorang hamba untuk meraih keilmuan dan pemahaman itu. Pada suatu kali imam kita, beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tidak ada orang Indonesia tidak kenal dengan beliau walaupun belum pernah ketemu, imam mazhab kita. Beliau pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalannya. Dihafal hilang, dihafal hilang.
Makanya gurunya memberikan nasihat kepadanya supaya hati itu dibersihkan daripada maksiat, diikhlaskan. Ini terkenal dengan ungkapan beliau. Apa kata beliau? Syakautu ila Waki' su'a hifzi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waki' tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihatkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Karena maksiat inilah yang mengotori jiwa. Kalau jiwa kotor, hafalan jadi buruk. Fa'akhbarani bi'annal ilma nurun. Maka beliau juga memberitakan kepadaku bahwa ilmu itu merupakan nur, merupakan cahaya penerang. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Sedangkan nur Allah tidak akan menerangi orang-orang yang bermaksiat, orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya tidak bersih. Cahaya Allah, nurullah, ilmunya Allah tidak akan bisa menerangi kalbunya. Maka dari itu, semakin ikhlas seseorang, semakin bisa banyak menyerap ilmu-ilmu dari Allah, banyak menyerap pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sarana-sarana ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, seperti mata untuk melihat, membaca, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, itu potensi untuk menyerap ilmu pengetahuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah telah menciptakan untukmu pendengaran, sam'a pendengaran, absara penglihatan, wal afidah dan hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu bisa bersyukur. Maksudnya memanfaatkan 3 potensi ini untuk memperdalam pemahaman, untuk mempertinggi, memperbanyak ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, tidak ada bedanya kita dengan para ulama. Kita ulama dilengkapi dengan pendengaran, kita juga punya pendengaran. Ulama ada mata melihat, malah ada ulama itu yang buta. Kita punya penglihatan juga. Ulama itu punya hati, kita punya hati juga. Kenapa? Potensi yang diberikan Allah kepadanya bisa menyerap ilmu, sementara kita tidak. Sudah berapa kita lama mengaji, tapi ilmu kita segitu-segitu juga. Ini menunjukkan hati kita sebagai wadah, sebagai sarana belum bisa baik, belum bisa ikhlas. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika daging yang segumpal itu sehat, bersih atau ikhlas seperti yang kita sampaikan, maka salahal jasadu kulluh, bersih pulalah, bagus pulalah seluruh tubuh. Pandangannya bagus, penglihatannya bagus, hatinya bagus. Kalau sudah demikian, maka akan mudah menyerap ilmu pengetahuan, mudah menyerap pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika yang segumpal daging itu rusak, binasa, sakit, maka fasadal jasadu kulluh, rusak binasa pula lah aktivitas seluruh tubuhnya.
pandangan matanya rusak, penglihatan matanya rusak, pendengaran telinganya rusak, lalu berlanjut kepada pemahaman hatinya juga rusak. Itulah sebabnya hati kita tidak mudeng-mudeng menyerap ilmu pengetahuan agama. Kita ikut juga membaca tapi tidak faham-faham, tidak ngerti-ngerti. Kita juga ikut mendengarkan kajian tapi tidak masuk-masuk. Hanya menunjukkan karena di dalamnya itu belum bersih, di dalamnya itu belum ikhlas, di dalamnya itu masih bergelimang dengan dosa dan noda, atau yang dikatakan Imam Waqi' tadi dengan bermacam maksiat. Nah, maka kemudian hati yang bersih, hati yang ikhlas mulai menapak, mulai aktivitas, dia meluruskan niatnya mencari ridha Allah. Ketika niatnya bukan itu, maka dia tidak akan mendapatkan. Abdullah ibnu Abbas berkata, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatih. Seseorang dapat menghafal, dapat memahami menurut kadar niatnya. Saudara, kita mulai meninggalkan kios kita, meninggalkan toko kita tadi, tentu niat kita bermacam-macam. Ada niatnya naik ke atas masjid ini, setelah sholat zuhur nanti saya akan ikut kajian, menambah perbendaharaan ilmu, talabul ilmi, karena saya tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, berarti dia telah merambah jalan ke surga. Allah memudahkan jalan ke surga. Dia termotivasi, dia naik ke atas masjid, di samping menunaikan ibadah sholat, lalu dia siapkan waktunya untuk mendengarkan pengajian. Mungkin ada juga niatnya niat ke atas masjid ini untuk istirahat, karena capek melayani konsumen setengah hari. Hitung-hitung sambil istirahat, ya istirahat lumayan menikmati adabnya AC masjid. Niatnya bukan untuk mencari ilmu, tapi sekarang istirahat. Nah, itulah yang dia dapat. Istirahat itu dia tidak mendapatkan ilmunya. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, seseorang dapat menghafal, dapat memahami, dapat menyerap sekedar niatnya, ya, menurut kadar niatnya. Perkataan Ibnu Abbas ini berdasarkan, ya, perkataan para sahabat, innar rajula la yatlubul ilma li ghairillah fayaba alaihi ilmu hatta yakuna lillah. Kata beliau, sesungguhnya seseorang menuntut ilmu untuk selain Allah, namun ilmu menolaknya sehingga niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, anak kita umpamanya kita serahkan ke pesantren, apa tujuan kita? Ada niatnya supaya anaknya menjadi ulama, bagus, sebagai warathatul anbiya. Tapi ada juga niat orang tua muslim menyerahkan anaknya ke pesantren karena di sini tidak laku, di sini tidak lolos. Nah, daripada tidak sekolah ya ke pesantren. Pesantren ibarat pembuangan tempat sampah, karena tidak dipakai lagi di sekolah yang lain. Ini niatnya tidak ikhlas, maka wajar anaknya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berangkat dari ketakwaan, keikhlasan, lalu berujung kepada ketakwaan, disitulah saatnya Allah memberikan pengajaran, menambahkan ilmu buat kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim